Selanjutnya dikisahkan di abad ke-19, yaitu di era Victoria. Salah satu pembunuh berantai yang cukup terkenal akan aksinya dengan membunuh para bayi-bayi yang tak berdosa yang dititipkan atau yang diadopsi olehnya dari orang tua yang tak ingin mengurusnya atau sibuk dengan pekerjaannya. Dan tak jarang pula bayi-bayi ini adalah hasil hubungan gelap yang tidak sah. Karena tidak ingin ribet dan terganggu oleh bayi tersebut akan kesibukannya, maka dari itu mereka dititipkan atau diadopsikan. Disinilah peran seorang pembunuh berantai ini melakukan aksinya dengan membuka praktik jasa penitipan bayi, yang mana hanya mengincar uang yang lumayan besar tersebut untuk dirinya sendiri. Yang jelas sebagai pengasuh bayi kebanyakan dia adalah seorang wanita. Siapa dia dan bagaimana aksinya membunuh bayi tak berdosa tersebut? Yuk kita bahas. Amelia Elizabeth Hobley adalah seorang wanita yang kerap dikenal dan disapa dengan nama Amelia Dyer. Kelahirannya tidak dapat aku temukan di artikel manapun. Di Wikipedia disebutkan dia lahir di antara tahun 1836 atau 1837 dan tidak ada tanggal lahirnya. Namun di Wikitree juga disebutkan bahwa kelahirannya kira-kira pada tanggal 31 Desember 1838. Lahir sebagai wanita paling muda di antara 5 saudaranya. 3 di antaranya adalah laki-laki bernama Thomas, William, dan James, sedangkan 2 perempuan bernama Anne dan Amelia Elizabeth Dyer itu sendiri. Mereka semua lahir di Pile Marsh, Bristol, Inggris. Lahir dari seorang ayah yang berprofesi sebagai master cordwainer atau tukang pembuat sepatu kulit yang bernama Samuel Hobley, dan seorang ibu bernama Sarah Weymouth Hobley. Di usia muda dia menyukai hal-hal yang berhubungan dengan karya tulis seperti puisi. Namun di usia muda juga inilah mental psikologisnya juga mulai rusak, dikarenakan dia harus merawat ibunya yang sedang sakit tipes yang parah, yang mana dia merawatnya sendirian setiap hari tanpa ada bantuan dari saudara-saudaranya. Penyakit yang diderita ibunya juga mempengaruhi mental kewarasannya, yang mana Amelia selalu mendapatkan kemarahan yang tidak jelas secara tiba-tiba. Hingga usianya yang ke-10 tahun pada 1848, ibunya telah meninggal dunia, tentu saja karena penyakit yang dideritanya sehingga kehilangan akal sehatnya. Setelah itu Amelia tinggal bersama bibinya di Bristol dalam beberapa tahun, yang pada akhirnya ayahnya juga meninggal pada tahun 1859 dan usaha pembuatan sepatunya diwariskan pada anak pertamanya yang bernama Thomas Hobley. Amelia selama tinggal bersama bibinya dia belajar dan berlatih untuk membuat korset. Singkat cerita, pada tahun 1861 dia menikah dengan seorang pria bernama George Thomas, yang mana tautan usia mereka sangatlah jauh. George Thomas berusia 59 tahun, sedangkan Amelia kala itu masih berusia 23 tahun. Dan mereka berdua sama-sama berbohong akan usianya, di mana pada surat pernikahan Thomas mengurangi usianya 11 tahun, sedangkan Amelia menambahkan 6 tahun dari usianya. Entah apa yang membuat mereka saling suka lalu memutuskan untuk menikah. Beberapa tahun kemudian setelah pernikahannya, kebingungan karena tak memiliki pekerjaan untuk menghasilkan uang untuk menunjang kehidupan keluarganya, Amelia memikirkan sesuatu hal yang dapat menghasilkan uang, yang pada akhirnya Amelia dikenalkan dengan seorang bidan yang bernama Ellen Dean. Lama berkenalan dengan Ellen, Amelia mengamati betapa mudahnya mendapatkan uang dengan cara mengasuh anak yang dititipkan kepadanya, hingga pada akhirnya mengajarkannya bagaimana ia mendapatkan uang. Namun di sini tidak ada cara yang salah yang diajarkan oleh Ellen. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada hal kriminal dan normal. Untuk catatan, anak yang dititipkan kepada mereka bukan hanya anak yang ditinggalkan sementara oleh orang tuanya yang sedang sibuk bekerja, namun mereka juga menerima dan menyediakan penginapan untuk wanita-wanita hamil di luar nikah untuk dibantu selama proses kehamilannya, lalu mengadopsi anaknya serta membantu merawat dan menyusuinya. Tentu saja hal ini membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup ekstra dalam merawat bayi. Maka dari itu, jasa yang membutuhkan tenaga ini memberikan pembayaran yang setimpal dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi, di Inggris era Victoria itu, bila ada anak bayi yang terlantar atau ibu yang single parent karena ditinggal oleh suaminya, maka asuransi jiwa dari suami tersebut akan dicabut.
dan akan diberikan kepada anaknya. Hal itu sudah tertulis dalam undang-undang mereka pada tahun 1834 tentang kemiskinan. Begitu juga sebaliknya, bila ibunya yang meninggalkan secara sengaja, maka secara garis besar mau tak mau keluarga tersebut bila ingin menitipkan atau diadopsikan tanpa ketahuan oleh negara, maka dia harus membayar orang yang dapat dipercaya. Maka dari situasi inilah yang dimanfaatkan oleh Amelia Dyer dan perawat lainnya. Begitu juga berlaku bila anak bayi tersebut dari hubungan yang tidak sah, maka ibunya lah yang bertanggung jawab atas asuransi jiwanya. Maka dari itu di era Victoria banyak praktik-praktik yang menawarkan jasa adopsi dan perawatan bayi bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab atas hubungan gelapnya dengan pembayaran langsung di awal atau dengan cara berkala. Dan tidak sedikit pula anak-anak ini dibiarkan begitu saja dan pasrah kepada siapa yang dititipnya tanpa memperdulikannya. Kondisi keberadaan dan keterlibatan orang tua seringkali dimanfaatkan demi keuntungan finansial. Jika sang bayi berasal dari orang tua yang berada, yang hanya sekedar cemas dan menginginkan rahasianya terjaga, maka biaya penitipan tunggal bisa mencapai 80 pound sterling. Harga ini masih bisa dinegosiasi sampai serendah-rendahnya 50 pound sterling jika ayah sang bayi ini ingin menutupi sendiri keterlibatannya. Berbeda dengan kalangan orang-orang miskin, mereka hanya bisa menitipkannya pada praktik-praktik penjaga bayi dan anak, termasuk Amelia Dyer dengan hanya dikenakan biaya sebesar 5 pound sterling. Namun perlakuan terhadap bayi-bayi tersebut juga berbeda. Mereka dibiarkan begitu saja sampai kelaparan dan kekurangan gizi untuk mempercepat kematiannya. Bagi bayi-bayi yang berisik dan mengganggu para penjaga bayi ini, termasuk Amelia sendiri, memberikan sirup yang mengandung opium dan alkohol agar mereka terdiam sampai overdosis yang juga mengakibatkan kematian. Di tahun 1869, Amelia kehilangan dua sosok keluarganya, yaitu anaknya satu-satunya yang bernama Ellen Thomas dan suaminya sendiri yaitu George Thomas. Maka dari itu dia berhenti sebagai perawat di tempat Ellen Dane dan mencari cara sendiri agar dia bisa menghasilkan uang tanpa bekerja di tempat orang lain. Pada tanggal 21 Desember 1872, Amelia menikah lagi dengan pria yang bernama William Dyer. Dia adalah seorang buruh pembuat bir dari Bristol. Pasangan ini memiliki dua anak, laki-laki dan perempuan, yang bernama William Samuel Dyer dan Mary Ann Dyer Palmer atau dikenal sebagai Polly. Di beberapa tahun kemudian, karena masalah ekonomi yang tak tercukupi dengan dua anak tersebut, hingga akhirnya Amelia meninggalkan suami dan anaknya. Karena hidup seorang diri pada tahun 1879 dengan pengalaman sebelumnya menjadi bidan untuk merawat bayi, kini Amelia memiliki ide untuk membuka sendiri usahanya tersebut. Dari sinilah Amelia Dyer hingga sampai saat ini dikenal sebagai wanita baby farming. Mengapa demikian? Karena dia selalu memburu dan membujuk para orang tua untuk menitipkan anak bayinya kepada Amelia. Di tahun ini pula Amelia dipenjara selama 6 bulan dikarenakan dia terbukti dari keterangan seorang dokter yang diam-diam memperhatikannya dan memberitahukan kepada polisi tentang hilangnya 4 bayi yang 2 minggu lalu diasuh oleh Amelia. Singkat cerita, setelah bebas bukannya jera, dia malah meneruskan usahanya sebagai baby farming. Untuk menghindari deteksi dari berbagai pihak, Amelia sempat berpindah-pindah dengan menggunakan banyak nama samaran untuk mempertahankan anonimitasnya, yang mana Amelia bisa mendapatkan 6 bayi sehari dengan upah yang begitu besar. Dan beberapa saat kemudian, saat ibu dari bayi tersebut kembali untuk mengambil atau menjenguk anaknya, tapi Amelia sudah pergi berpindah tempat dan anak-anak tersebut tak pernah ada kabar lagi. Dengan kabar Ellen Dane atau guru yang mengajari Amelia sebelumnya yang sudah pergi ke Amerika Serikat untuk menghindari dari deteksi polisi atas banyaknya bayi yang hilang, yang mana Amelia ingin membuka sendiri tempat untuk menampung jasa praktik tersebut. Dengan mempersiapkan tempat penginapan, peralatan-peralatan untuk bayi, dan segala macamnya, dia menawarkan jasa tersebut melalui iklan media cetak. Dan bila ada yang tertarik, mereka akan melakukan pertemuan. Dan tugas Amelia hanyalah meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang terhormat, yang sudah menikah serta akan merawat bayi yang dititipkan dengan penuh cinta dan rasa nyaman. Mendengar semua hal ini, tentu saja
klien merasa beruntung bisa menitipkan bayinya kepada Amelia tanpa mengetahui apa yang akan terjadi sebenarnya. Setelah orang tua bayi tersebut pergi dari tempat Amelia dan telah membayar uang jasanya, dari sini pembunuhan dimulai. Padahal dalam beberapa hari sebelumnya Amelia masih merawat dan memberi makan bayi tersebut. Namun karena dia juga harus menerima klien lain, maka bayi sebelumnya harus dibunuh. Mengingat bahwa biaya yang dibayarkan orang tuanya akan menjadi pemasukan pribadinya sendiri tanpa harus membeli perawatan dan makanan bayi tersebut. Maka dari itu bayi-bayi tersebut dibiarkan mati dalam keadaan kelaparan. Dan bila ada bayi yang berisik, maka ia akan melakukan hal seperti yang sebelumnya, yaitu memberikan cairan sirup mengandung opium dan alkohol berdosis tinggi kepada sang bayi hingga mati. Pembunuhan terkadang ia lakukan bukan hanya lewat pengabaian dan meminumkan zat kimia tersebut saja. Dia juga melakukannya dengan cepat menggunakan selotip tali untuk mencekik lehernya. Dengan cara yang terakhir ini, dia tak harus menunggu lama agar sang bayi mati daripada cara-cara yang sebelumnya. Dalam beberapa aksinya dan laporan menghilangnya bayi yang begitu tinggi di kota tersebut, akhirnya Amelia dicurigai akan hal sebagai jasa penitipan bayi. Karena dicurigai dan diperiksa, akhirnya Amelia ditangkap dan dipenjarakan pada tahun 1879 dengan diperkuat oleh laporan seorang dokter lagi yang diam-diam terus mengawasi pergerakan usaha Amelia ini. Dia ditahan bukan karena kasus pembunuhan, karena tak ada bukti akan hal itu. Namun dia ditahan dengan tuduhan pengabaian terhadap bayi yang dititipkan. Dia juga dihukum kerja paksa yang membuat kondisi psikologis jiwanya terganggu atau kambuh lagi. Setelah dibebaskan dari 6 bulan ditahan dan karena kondisi jiwanya semakin tak terkendali, ia sempat dikirim ke rumah sakit jiwa. Hal itu terbukti karena sebelumnya Amelia mencoba melakukan bunuh diri dengan meminum obat-obatan kimia secara berlebih seperti alkohol, laudanum, dan opium saat di rumahnya. Namun tak disangka aksi percobaan bunuh dirinya ini tak berhasil. Dia terbangun dalam keadaan masih hidup. Dokter di rumah sakit jiwa ini memeriksa tubuhnya serta mengecek darahnya, yang mana ketahanan tubuh Amelia sudah terbiasa dengan obat-obatan kimia sehingga tubuhnya mentolerir obat-obat tersebut, karena memang Amelia berkecimpung dengan obat-obatan untuk membunuh bayi dari kliennya. Dikisahkan setelah Amelia kembali waras dalam keadaannya yang sudah normal, dia diperbolehkan untuk pulang, namun masih dalam pengawasan. Pada tahun 1890 dia kembali dalam aksinya sebagai praktik jasa penitipan anak. Saat itu ada seorang guru yang ingin menitipkan bayinya kepada Amelia, dan dalam keterangan yang diberikan bahwa bayi itu adalah bayi dalam hubungan yang tidak sah. Amelia pun menerimanya tanpa adanya masalah sedikit pun, dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Seperti biasa, Amelia memberikan keterangan yang manis serta penuh kasih sayang akan merawat bayi mungil tersebut. Terlena dengan wajah Amelia dan janjinya, sang guru pun meninggalkannya dengan tenang. Namun tak disangka beberapa hari kemudian dengan tabiat serakahnya, Amelia membunuh bayi tersebut agar tak banyak menghabiskan biaya. Setelah bayi tersebut mati dengan cara dicekik, dia membungkusnya dengan selembar kain kertas dan menghanyutkannya ke sungai. Dalam beberapa minggu kemudian, sang guru tersebut kembali ke tempat Amelia, alih-alih untuk menjenguk bayi atau anaknya yang sebelumnya ia titipkan kepadanya. Dan dia sempat kesulitan untuk menemui Amelia di tempat tinggalnya. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari, dia bertemu dengannya. Amelia kebingungan akan bayi yang dikunjungi oleh orang tuanya tersebut sudah mati. Hingga akhirnya dalam kepanikan dan tak punya pilihan lain, dia membawa bayi lain untuk ditunjukkan kepada orang tuanya tersebut. Setelah diperiksa, dia sadar akan tanda lahir yang berada di pinggul bayi tersebut tidak ada, yang menandakan bahwa bayi itu bukan bayinya, namun bayi lain. Marah dan kecurigaan pun terjadi. Guru tersebut menuntut kemana bayinya berada. Bertambah panik, dia beralasan bahwa bayinya tertukar dengan orang tua lain yang beberapa hari sebelumnya datang untuk mengambil anaknya. Dia meminta maaf akan kejadian tersebut dan berjanji akan mengurus semua kesalahan ini. Beberapa hari kemudian sang guru datang lagi. Kali ini dia tidak sendirian.
Dia datang bersama seorang polisi untuk menekan dan menanyakan kebenaran anak dari guru tersebut. Bertambah panik dan tak menemukan solusi lain, Amelia tetap beralasan bahwa dia masih menghubungi dan mencari orang tua bayi yang tertukar tersebut. Dia beralasan dan juga kesulitan untuk itu, dan masih dalam proses dan berjanji dalam seminggu ke depan untuk menemukannya. Dari sini guru tersebut semakin curiga dan tetap akan menekannya agar anaknya segera ditemukan. Namun seperti biasa, dengan banyak pikiran, dia jadi stres dan meminum obat-obatan kimia lagi dengan cara berlebih. Dan juga seperti biasa, dengan tidak adanya jalan lagi selain kabur, menghilang, dan melarikan diri ke kota lain. Dan kabar mengenai kasus guru tersebut sudah tak ada kabar lagi. Oh ya, sebagai catatan, itu adalah salah satu kasus saja. Namun sebenarnya yang terjadi tentu saja dia menjadi buronan yang dicari oleh para orang tua sebelumnya. Ada satu kisah yang terkenal yang banyak dikisahkan dari kasus Amelia Dyer ini, yaitu kasus pembunuhan bayi yang bernama Doris Marmon. Pada bulan Januari 1896, Amelia Marmon, seorang gadis yang bekerja di bar berusia 25 tahun, dia cukup dikenal di masyarakat kala itu. Dia baru saja melahirkan seorang anak yang dinamakan Doris dari hubungan ilegal saat dia berada di kota Kenselham. Karena bingung untuk mengurus bayi yang tak berayah tersebut, Evelina atau ibu dari anak tersebut segera menawarkan anaknya untuk diadopsikan melalui iklan di media cetak bernama Bristol Times and Mirror, yang mengatakan bahwa dicari wanita terhormat untuk mengurus seorang anak bayi, yang dimaksudkan agar dia bisa kembali bekerja di barnya dan suatu saat jika dia akan mengunjungi anaknya secara berkala. Secara kebetulan iklannya bersanding dengan iklan milik Amelia Dyer yang juga memasang iklan untuk mencari mangsa baru dari pasangan yang tak ingin mengurus anaknya. Senang melihat iklan tersebut, Evelina mengirimkan surat kepada Amelia, dan beberapa hari kemudian, tak butuh waktu lama, dia mendapat balasan yang mengatakan bahwa saya akan sangat senang bisa merawat bayi yang cantik dan akan menjadi seperti anak saya sendiri. Dan dalam suratnya, Amelia menambahkan dalam tulisannya bahwa saya adalah orang sederhana, orang rumahan dengan kondisi yang cukup baik dan tidak ingin mengambil keuntungan dari uang semata, tetapi sebagai teman dan kenyamanan di rumah. Saya dan suami sangat menginginkan hadirnya seorang anak, karena secara kebetulan kami memang belum memiliki anak. Maka dari itu, bayi yang akan datang nantinya akan mendapatkan kasih sayang penuh dari kami. Dengan biaya 10 pound sterling kala itu, Evelina Marmon ingin pembayaran dilakukan secara berkala alias mingguan agar harga menjadi terjangkau baginya. Namun Amelia memaksa agar uang pembayarannya diberikan langsung tanpa mingguan. Dari sini Evelina putus asa dan jadi ragu-ragu untuk menitipkan bayinya dengan harga segitu. Singkat cerita, setelah Amelia datang di tempat Evelina di kediamannya di Cheltenham, dia terkejut ternyata perawakan dan usia Amelia ternyata sudah cukup tua, yang mana dia pikir sebelumnya yang akan mengadopsi anaknya adalah ibu-ibu muda. Namun terlihat setelah menemui bayi tersebut, Amelia terlihat seolah-olah dia menyayanginya. Karena sudah terlanjur, akhirnya Evelina menyerahkan anaknya serta memberikan sekotak pakaian bayi tersebut. Dan yang terakhir tentu saja yang paling penting bagi Amelia adalah uang jasanya. Setelah anak itu dibawa oleh Amelia, sebenarnya Evelina tampak cemas dan sedih hingga dia mengantarkannya sampai stasiun untuk melihat anaknya terakhir kali. Dia kembali ke rumahnya dengan perasaan cemas, seperti orang menyesal, namun bagaimana lagi, itu sudah terjadi. Dan berharap suatu saat nanti dia bisa menemui anaknya kembali dari tangan Amelia. Dan sempat beberapa minggu setelahnya, Amelia Dyer mengirimkan surat kepada Evelina yang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Evelina membalasnya, namun tak pernah ada balasan lagi dari Amelia. Dari keterangan yang ada, bahwa sepulang dari rumah Evelina dari stasiun, Amelia tidak menuju tempat tinggal yang diberitahukan kepada Evelina dan yang sesuai di iklannya. Justru dia pergi ke 76 Mayo Road di Willesden, London, tempat tinggal di mana putrinya yang bernama Mary Ann atau yang biasa dipanggil Polly. Polly sebenarnya tahu rencana apa yang akan dilakukan oleh ibunya.
Dari sinilah bayi yang bernama Doris Marmon dieksekusi mati dengan cara menggunakan pita selotip yang biasa digunakan pada gaun untuk mencekik leher bayi tersebut hingga mati. Secara kebetulan di keesokan harinya pada tanggal 1 April 1896, Amelia mendapatkan klien baru yang dititipkan dari seorang yang tak diceritakan namanya. Bayi tersebut bernama Harry Simmons. Dengan alih aksi yang sama akan membunuh bayi tersebut dan mengambil utuh uangnya. Amelia tak menemukan pita lagi untuk membunuhnya. Maka dari itu dia mengambil pita yang sebelumnya ia gunakan untuk membunuh Doris. Ia lepas lagi dan menggunakannya lagi untuk mencekik bayi yang bernama Harry Simmons tersebut. Dan di keesokan harinya pada tanggal 2 April, 2 mayat bayi tersebut ditumpuk dijadikan satu bungkus dengan menambahkan pemberat berupa batu bata lalu menceburkannya di sungai yang bernama Thames. Di hari sebelum pembunuhan bayi Doris dan Harry, yaitu pada 30 Maret 1896, tanpa pengetahuan Amelia, ada sekelompok orang yang menggunakan tongkang di sungai tersebut menemukan sebuah balutan yang ikut mengalir di sungai Thames. Setelah diangkat balutan tersebut dan dibuka, isinya adalah mayat bayi perempuan yang setelah diperiksa bernama Helena Fry. Setelah itu pihak polisi datang dan segera melakukan analisis secara mendalam, yang mana ditemukan juga catatan berupa nama dan alamat. Nama tersebut adalah Mrs. Thomas dan alamat tersebut mengarah pada alamat tempat tinggal Amelia Dyer, serta nama Mrs. Thomas adalah nama samaran yang ia gunakan agar tidak begitu mudah untuk terdeteksi. Tak perlu waktu lama dan menanggapi kasus ini dengan serius, akhirnya polisi menggunakan seorang wanita untuk menyamar menjadi klien Amelia yang akan menitipkan anaknya, karena bila menangkapnya secara langsung akan lebih sulit dan kemungkinan dia akan kabur lagi. Tanpa Amelia sadari bahwa wanita yang ia tunggu sebagai kliennya adalah utusan polisi, yang mana rumahnya telah terkepung kala itu. Tepat pada 3 April 1896, polisi menyerbu tempat tinggalnya dan menangkapnya. Benar adanya bahwa banyak ditemukan bukti-bukti di rumahnya tersebut, seperti selotip pita yang digunakan untuk membunuh, bercak darah, serta surat telegram untuk para korbannya, serta bau bangkai busuk manusia yang menyengat mengisi rumah tersebut. Setelah tertangkap, Dyer tidak bisa mengelak lagi dan harus mengakui semua perbuatannya, di mana dia memang menggunakan nama Mrs. Thomas untuk mengalihkan perhatian korbannya, dan dia mengatakan pula di setiap iklan yang ia tampilkan ia menggunakan nama yang berbeda-beda. Dalam keterangannya pula, setelah mendapatkan bayi dari klien yang menyamar tersebut, dia berencana akan pindah tempat lagi ke kota yang bernama Somerset. Dari hasil penyelidikan bahwa diketahui dia telah membunuh 20-an bayi. Namun menurut data bayi yang hilang dari beberapa dekade yang mengatakan lain dari jumlah tersebut, bahwasannya ada 400-an bayi yang dianggap korban Dyer dalam beberapa dekade saja. Dari semua pengakuannya ini, Dyer dinyatakan bersalah atas tuduhan yang sangat jelas, yaitu pembunuhan, dan pengadilan secara tegas menetapkan untuk hukuman mati terhadapnya. Tidak bisa melakukan pembelaan apapun serta berkata-kata, dia pun harus menerima konsekuensinya atas perbuatan yang selama ini ia lakukan. Menjelang hukuman matinya selama di penjara pada tanggal 16 April 1896, dia menulis surat yang secara ringkas mengatakan bahwa anaknya yang bernama Mary Ann atau Polly dan suaminya yang kedua yaitu William Alfred Ernest tidak terkait dan mereka tidak tahu menahu atas perbuatan terkutuknya ini, dan memohon kepada hakim untuk tidak melibatkan mereka berdua. Dan di akhir suratnya dia mengatakan maaf atas perbuatannya. Pada Rabu tanggal 10 Juni 1896, di hadapan tali yang akan menggantung lehernya, sang eksekutor mengatakan kepadanya, "Apakah ada permintaan terakhir?" Amelia menjawab, "Saya tidak punya apapun lagi untuk dikatakan." Setelah itu dia digantung mati dan dinyatakan benar-benar meninggal pada jam 9 pagi yang disaksikan oleh publik, serta beritanya pun menyebar sangat cepat. Dari titik ini media cetak ramai akan kematian Amelia Dyer. Para orang tua sebelumnya termasuk Evelina Marmon atau orang tua Doris Marmon yang kehilangan anaknya pun terkejut bahwa pernah menitipkan anak-anaknya kepada Amelia yang selalu menghilang tanpa kabar, dan ternyata di balik semua itu dia adalah pembunuh berantai yang sangat keji. Pernah ada rumor yang mengatakan bahwa Amelia Dyer adalah sosok dari Jack the Ripper.
karena dia hidup di waktu yang sama dan di negara yang sama di saat Jack the Ripper juga melakukan pembunuhan berantai kepada para wanita malam kala itu. Perkiraan ini diajukan oleh seorang penulis bernama William Stewart, namun banyak yang menentang dan tidak setuju akan hal tersebut karena tidak ada satupun hal yang terkait antara kedua pembunuh berantai ini yang terbukti. Aku sudah buatkan kisah Jack the Ripper, kalian bisa cek di channelku ya, atau nanti aku akan selipkan linknya di deskripsi. Setelah kasus Amelia Dyer ini berakhir dengan jumlah total korban bayi yang tidak pasti, hukum adopsi mulai diperketat dengan memberikan otoritas lokal kekuatan untuk selalu mengawasi bagi jasa penitipan bayi dengan harapan bisa meminimalisir dan tidak terjadi lagi kasus yang sama. Begitulah kisah perjalanan dari salah satu pembunuh berantai di era Victoria bernama Amelia Elizabeth Hobley atau dikenal sebagai Amelia Dyer, yang juga dikenal sebagai wanita baby farming yang membunuh bayi yang tak berdosa demi keuntungan uang saja. Seperti biasa, jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan, bila tersedak segeralah untuk minum, dan ceritalah bila ada masalah, jangan dipendam sendiri agar hati lebih tenang. See you di next video, jangan lupa like, terima kasih, dan bye.